Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Jauhari dengan nomor 20 23 10 15. Baiklah, kita hari ini akan mereview jurnal internasional yang bertemakan Accounting for Islamic Financial Institution. Baik, judul-jurnal internasional kita hari ini yaitu melihat lebih dekat pada akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Langsung saja pada pembahasan teori. Yang pertama yaitu keuangan Islam telah berkembang pesat dan tentunya sebagai elemen ekonomi global telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ernst & Young World Islamic Banking Competitive, aset perbankan syariah mencapai 960 miliar pada tahun 2015. Pangsa pasar aset perbankan syariah di negara Kismut plus 3. Kismut plus 3 adalah singkatan dari Qatar, Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, dan Kuwait, Bahrain, dan Pakistan, melebihi 920 miliar atau 93% pangsa. Saat ini, terdapat lebih dari 600 lembaga keuangan syariah atau IV secara global dan aset perbankan syariah diperkirakan akan mencapai 3 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan ini dicapai karena keterlibatan keuangan Islam dalam penyediaan produk dan layanan keuangan oleh IV untuk syariah, menyetujui transaksi dasar dan aktivitas ekonomi. Syariah adalah dasar keuangan yang memenuhi persyaratan agama umat Islam sesuai dengan akidah mereka sebagai faktor yang membedakan keuangan Islam dari keuangan konvensional. Produk yang sesuai dengan syariah saat ini telah mencakup berbagai bisnis perbankan, pasar modal, manajemen aset, dan asuransi. Yang kedua yaitu kasus yang dibahas. Jurnal ini memberikan pembahasan tentang studi yang mengkaji akuntansi dalam perspektif Islam. Pembahasan meliputi gambaran umum perkembangan keuangan Islam, akuntansi dalam perspektif Islam, dan 4 asumsi utama akuntansi, yaitu substance over form, time value of money, fair value, measurement, and recognition based of probability, yang berfungsi sebagai panduan penting bagi penyusun informasi keuangan. Selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian ini bersumber dari laporan keuangan 2 IV yang beroperasi di bawah 2 rezim pelaporan keuangan yang berbeda, yaitu MASB atau berbasis IASB dan AAO IV. Diyakini bahwa IV yang beroperasi di negara tertentu seperti Malaysia dan Bahrain akan terikat oleh aturan dan regulasi yang diumumkan oleh regulator masing-masing di negara tersebut. Dengan demikian, mengamati satu IV di Malaysia dan Bahrain akan mewakili praktik pelaporan keuangan bank syariah lainnya. Poin berikutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan satu substansi di atas bentuk. Bentuk dan substansi transaksi harus konsisten dan tidak saling bertentangan. Jika terjadi inkonsisten antara substansi dan bentuk, syariah lebih mementingkan substansi. Yang kedua yaitu nilai waktu dari uang. Berkenaan dengan konsep nilai waktu uang, di mana suatu transaksi melibatkan penangguhan waktu, aset atau kewajiban, dicatat pada nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas masuk atau arus kas keluar. Neto masa depan yang diharapkan dihasilkan oleh transaksi tersebut dalam perjalanan normal bisnis. Yang ketiga yaitu pengukuran nilai wajar. Nilai wajar mengacu pada jumlah di mana suatu aset dapat dibeli atau dijual di pasar saat ini. Yang terakhir yaitu pengakuan berdasarkan probabilitas. Prinsip probabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan dari perspektif syariah mengacu pada praktik pencatatan transaksi meskipun efek kontrak belum sepenuhnya disimpulkan. Poin terakhir yaitu hasil penelitian. Berdasarkan tinjauan dan diskusi yang mendalam, pelaporan keuangan dalam masyarakat Islam harus lebih rinci dibandingkan dengan bentuk laporan saat ini yang lazim di masyarakat Barat, dan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral. Harus ada penekanan pada transparansi, sementara manipulasi nilai aset harus dihindari. Selain menekankan pada laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, sejumlah besar informasi lebih lanjut harus disediakan. Ini dapat mencakup pernyataan dan pengungkapan nilai tambah tentang aktivitas kinerja sosial perusahaan. Laporan-laporan tersebut juga kemungkinan akan mencakup informasi tentang distribusi zakat, harz, dan amal. Item yang melibatkan penggunaan bunga akan dikecualikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.